shy, girl, we gon' get fucked up tonight. Body play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Siamalia dengan NPM 23151000118 ingin membawakan presentasi tentang pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industrial tahun 2019 sampai dengan saja kita masuk ke latar belakang. Pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan penghimpunan dana di Bursa Efek Indonesia meningkat sebesar 24% menjadi Rp276,5 triliun, melebihi target OJK yang sebesar Rp217 triliun. Investor mendapatkan banyak keuntungan dari berinvestasi, termasuk meningkatkan nilai uang mereka, sumber pendapatan, dan kebebasan keuangan. Indonesia memiliki produk investasi populer yang berubah dengan cepat dan memiliki volatilitas tinggi, seperti indeks harga saham gabungan atau IHSG, deposito, money market, real estate, reksadana, obligasi, reksadana. Variabel seperti rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio likuiditas adalah faktor-faktor yang menarik perhatian investor, dan laporan keuangan perusahaan adalah sarana untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan terbaik. Kebijakan dividen juga berperan penting untuk mempengaruhi nilai saham dan mencerminkan kesehatan finansial perusahaan. Investor harus memahami rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas untuk membuat suatu keputusan rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Di mana pada hipotesis pertama yaitu leverage mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua yaitu likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dan hipotesis ketiga yaitu leverage dan likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan. Selanjutnya adalah alasan teori. Teori leverage dan likuiditas menjelaskan bagaimana penggunaan utang dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek mempengaruhi keputusan dividen. Likuiditas mengacu pada kapabilitas perusahaan untuk melunasi utangnya yang bersifat lancar dengan memanfaatkan hasil lancarnya, termasuk kas, persediaan, dan lain-lain. Kemudian leverage dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki modal yang tinggi, tetapi ingin mengembangkan skala operasional atau tingkat keuangannya, sehingga perusahaan dapat memiliki kesempatan agar dapat berkembang. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik tidak akan memiliki masalah ketika membagikan dividennya, karena perusahaan tidak harus memprioritaskan sebagian besar atau seluruh laba yang dimiliki untuk melunasi hutangnya, melainkan untuk membayar dividen. Perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai 2023 dengan beberapa syarat, yaitu pertama, perusahaan sektor industrial yang tertera di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai 2023, kemudian perusahaan memiliki tanggal pencatatan sebelum tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, perusahaan telah menyusun financial report tahunan yang lengkap selama tahun 2019 sampai 2023 yang sudah diaudit. Keempat, perusahaan selalu mendapatkan laba selama tahun 2019 sampai 2023, dan kelima, perusahaan yang membagikan dividen secara terus-menerus selama tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat adanya pengaruh dari leverage dan likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai dengan 2023. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data laporan keuangan yang diolah melalui software olah data yaitu SPSS versi 23, di mana terdapat uji asumsi klasik dan uji penelitian, di mana pada penelitian kali ini meliputi beberapa proses, yaitu pertama pengumpulan data, yang di mana kami mendapatkan data sebanyak 66 perusahaan pada sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pemilihan sampel, terdapat 56 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Dengan rincian, 22 perusahaan memiliki tanggal pencatatan di atas tahun 2019, 9 perusahaan tidak mendistribusikan finansial per tahunan yang lengkap dari tahun 2019 sampai 2023, 19 perusahaan yang mengalami kerugian dari tahun 2019 sampai 2023, 6 perusahaan yang tidak membagikan dividennya secara lengkap selama periode tersebut, dan 3 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel yang dikarenakan nilai ekstrim yang menyebabkan outlier data. Hingga jumlah perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan dan dijadikan sampel hanya sebanyak 7 perusahaan dengan jumlah sampel data sebanyak 35 data. Kemudian pengolahan data yang terpilih sebanyak 7 perusahaan dengan jumlah sampel data sekitar 35 data yang menggunakan teknik analisis data seperti regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui software olah data yaitu SPSS. Dari penelitian tersebut yaitu dari pengujian diketahui adanya pengaruh signifikan dan negatif antara leverage dengan kebijakan dividen yang dilihat dari nilai terhitung sebesar min 2,753 kurang dari min 2,0369 dan nilai signifikan sebesar 0,33 yang menunjukkan tingkat leverage yang terlalu tinggi memiliki dampak negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Investor menginvestasikan dana mereka ke dalam perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mengembalikan investasi tersebut dengan bentuk dividen. Kemudian, kedua,
Dari pengujian diketahui tidak ada pengaruh signifikan antara likuiditas dan kebijakan dividen yang dilihat dari nilai itu sebesar min 0,615 lebih dari min 2,0369 dan nilai signifikan sebesar 0,543. Hasil tersebut menyatakan bahwa likuiditas perusahaan tidak memiliki peran krusial yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. Jika likuiditas yang tinggi tidak menimbulkan peningkatan pada kebijakan dividen. Kemudian pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kebijakan dividen yang diketahui berpengaruh signifikan antara leverage dan likuiditas secara bersamaan dengan kebijakan dividen yang dilihat dari nilai F itu sebesar 3,807 lebih dari 3,28 dan nilai signifikan sebesar 0,033 dengan nilai F kuadrat sebesar 0,192, maka leverage dan likuiditas berpengaruh sebanyak 19,2% dengan sisanya sebesar 80,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Indikasi yang dapat diberikan yaitu pertama bagi perusahaan agar dapat mengurangi ketergantungannya terhadap utang karena berdasarkan hasil penelitian dapat membawa utang yang tidak memiliki efek negatif pada kebijakan dividen. Kemudian walaupun dalam pengujian tidak terdapat pengaruh antara likuiditas dengan kebijakan dividen, tapi perusahaan tetap disarankan untuk mempunyai harta wawancara yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendeknya sehingga perusahaan memiliki keuangan yang stabil yang dapat mendukung pembagian dividen bagi investor. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat memiliki efek terhadap kebijakan dividen sebuah perusahaan sehingga gambaran terhadap kebijakan dividen dapat lebih dipahami. Disarankan juga peneliti selanjutnya mengambil lebih banyak sampel data untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen secara lebih luas. Kemudian juga mengambil jangka waktu penelitian yang lebih lama sehingga penjelasan pengaruh terhadap kebijakan dividen dapat dilihat dengan lebih. Terima kasih kepada seluruh penonton sekalian yang ingin mendapatkan berbagai ilmu dari saya, tetapi mohon maaf karena saya masih belajar dan perlu banyak koreksi lagi, sehingga dimohon kepada ibu dosen dan para teman-teman agar memberikan kritik dan sarannya terhadap penelitian saya selanjutnya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.